Sebagai kampus yang terus berkembang, UPN-VJ menghadapi tantangan dalam pemerataan fasilitas di berbagai fakultas. Pertumbuhan jumlah mahasiswa tidak selalu diikuti oleh peningkatan infrastruktur yang seimbang. Akibatnya, muncul disparitas antara kebutuhan di lapangan dan ketersediaan sarana pendukung. Peningkatan kualitas pendidikan tinggi ini sejalan dengan sasaran Sustainable Development Goals atau yang disebut SDGs nomor 4, yaitu memastikan pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas, serta mendorong kesempatan belajar bagi semua warga negara Indonesia. Penelitian ini memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menurut undang-undang ini, pasal 7 dan 9, perguruan tinggi negeri wajib bersikap terbuka dan menginformasikan rencana, anggaran, dan arah pembangunan kampusnya kepada publik, terutama kepada mahasiswa sebagai pihak yang paling berkepentingan. Jika kampus menutupi informasi atau tidak melibatkan mahasiswa dalam penentuan prioritas pembangunan, tindakan tersebut berpotensi melanggar hak publik untuk tahu dan merusak prinsip transparansi dan akuntabilitas yang harus dijunjung tinggi oleh institusi pendidikan. Secara praktis, penelitian ini juga didukung oleh Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 Pasal 20 Ayat 1 huruf E. Peraturan ini mengharuskan perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas layanannya kepada mahasiswa. Peningkatan mutu ini tidak hanya mencakup hal-hal akademik, tapi juga ketersediaan fasilitas yang memadai untuk menunjang penelitian dan pengembangan diri. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting untuk mengevaluasi apakah arah pembangunan kampus UPN-VJ sudah benar-benar selaras dengan semangat untuk terus memperbaiki dan meningkatkan mutu layanan bagi mahasiswanya. Penelitian yang telah kami lakukan dengan adanya disparitas pembangunan infrastruktur kampus antar fakultas yang berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam akses pendidikan bagi mahasiswa. Kondisi ini mempengaruhi kualitas proses pembelajaran serta berdampak pada produktivitas akademik dan pengembangan potensi mahasiswa secara menyeluruh. Secara umum, hasil wawancara dengan dosen dan mahasiswa menunjukkan adanya gap yang signifikan antara pembangunan infrastruktur kampus dan kebutuhan real penggunanya. Meskipun beberapa pihak mengapresiasi kemajuan dan perbaikan yang ada, mayoritas menyoroti bahwa proses pembangunan kurang transparan dan prioritasnya belum sepenuhnya sejalan dengan apa yang paling dibutuhkan oleh sivitas akademika. Keluhan paling pertama dan merata adalah masalah fasilitas dasar penunjang kegiatan, terutama keterbatasan lahan parkir yang dinilai sangat buruk, sering becek, berlubang, dan tidak memadai, terutama di kampus Limo. Masalah krusial kedua ialah kualitas jaringan internet dan wifi yang lambat dan sulit diakses. Padahal penguatan aspek digital adalah kebutuhan utama saat ini. Fasilitas penunjang lain seperti kantin, ruang terbuka, dan juga perpustakaan juga dinilai terbatas dan tidak merata.
pasti ada pengembangan, perbaikan dan segala macam. Apakah dari kampus sendiri menurut Prof itu sudah sesuai dengan orientasi kepada kebutuhan mahasiswa kah atau seperti apa? Kalau khusus fakultas hukum ya, saya yang tahu kelas hukum, kalau yang lain kan enggak. Boleh, nggak apa. Ya ini ya sudah bagus lah ya fakultas hukum, misalnya tentang kelas, kemudian papan elektronik, ya, tempat belajar, membaca. Cuma kan harusnya nanti perlu rehab untuk tempat membaca itu di lantai 1 yang mahasiswa sambil lalu bisa masuk. Jangan yang perlu niat sampai 3 kali. Iya, benar-benar. Kan di lantai 3 niatnya harus 3 kali kan, 1 tangga 2 tangga. Nah, belum tentu, kecuali memang yang butuh referensi banget baru ke sana. Tapi kan sebetulnya perpustakaan itu kayak untuk rekreasi ya. Oh dia kita perpustakaan dia, kita masuk aja lah, ambil baca-baca gitu. Nah, kalau misalnya kalau di UPN ini nampaknya beda cara pandangnya. Perpustakaan selalu ditaruh di lantai tinggi, seperti perpustakaan umum lantai 4 gitu. Oh iya sih, benar. Ya, bagaimana mahasiswa mau ke sana? Itu nggak ada lift lagi. Ya, kalau ada lift sih nggak masalah ya. Itu jadi memang kalau memang mau di rehab ulang ya, untuk ruang baca perpustakaan itu harus di lantai 1. Kalau untuk kelas kan bisa di lantai 3 tetap didatangin kan, cuma tetap harus pakai lift, jangan naik tangga itu. Untuk mahasiswa nggak apa-apa, untuk dosen Agak sulit ya. iya, usia 50 ke atas kan udah berat itu. Benar sih, benar. Gitu. Terus apa lagi? Tapi aku mau nanya pendapat Prof terkait menanggapi nih, kan kayaknya aku pribadi ya dari lingkup mahasiswa pun suka merasa nih kalau misalnya fasilitas atau prasarana yang diberikan yang ada di kampus itu masih tidak memadai dengan jumlah mahasiswa yang di kita tuh terkesan cukup banyak ya Prof, seperti misal kayak kantin, parkiran, tadi juga perpus per fakultas pun nggak begitu besar kan ya. Jadi kadang banyak mahasiswa yang mengatakan, aduh ini pembangunannya masih belum sesuai dengan orientasi kebutuhan mahasiswa, apalagi melihat mahasiswanya jumlahnya banyak. Itu pendapat Prof terkait itu gimana Prof? Ya memang kita terbentuk dengan lahan sih ya. Ini kan layaknya lahan segini kan untuk satu fakultas. Ini beberapa fakultas di sini. Jadi ya kayak di UI yang besar banget gitu, UNPAD. Jadi ini sebetulnya layaknya satu fakultas. Nah, kalau UPN punya lahan besar ya harusnya ini fakultas apa, lalu di 5 fakultas kedokteran di mana ada. Jadi nggak bisa terpadu sih, ya terpadu bisa tapi di tengah hutan ya, harus diprogramkan gitu. Ya kayak UII itu sekarang terpadu, tapi kan jauh di Kaliurang, tapi kan terpadu gitu kan. Nah, UI dulu juga jauh Depok ya, terpadu, tadinya kan beda gitu. Ya UPN juga harus mikirkan suatu saat harus terpadu, ya, tapi tidak mencar-mencar gitu. Jadi fasilitasnya itu terpenuhi. Kalau ini ya berat ya, kantin segala kan ya apa adanya, fasilitas ruangan yang seadanya aja dipakai, parkir juga begitu, rebutan. Iya, benar. Dosen sama mahasiswa. Ya. Cuma yang enak pengurus. Parkir dekan, parkir wadek 1, parkir guru besar mana? Nggak ada. Oh seperti itu. Iya. Jadi kalau guru besar mau ngajar muter-muter. Jadi nyari kosong yang nyari nggak ada yang kosong. Kecuali kita sudah biasa dengan satpamnya ya. Sampai ya kenal kita diusir-usir. Padahal ujung tombak perguruan tinggi akademisi adalah guru besar. Tapi mereka lebih memberi fasilitas kepada pengurus. Itu. Tapi Prof, dalam selama beberapa tahun Prof di sini di UPN VJ ini, apa sih pernah nggak sih Prof dari pihak kampusnya sendiri tuh kayak menanyai pendapat
atau minta saran atau masukan terhadap jajaran dosen dan segala macam terkait pembangunan di UPN VJ? Nggak pernah. Nggak pernah. Iya, harusnya kan Kampus atau kebutuhan institusi aja sih, Kak? Oh, ini menarik banget. Kalau misalnya menurutku pribadi itu lebih ke citra kampus ya, dari segi pembangunannya itu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita bisa lihat bahwa masih banyak nih yang perlu diperbaiki. Kayak misalnya penambahan kelas itu perlu banget, apalagi di FISIP itu karena banyaknya itu kelas besar dan itu nggak memuaskan lah ya bagi orang-orang yang membayar UKT dan berharap bahwa pembelajarannya itu bisa maksimal di kelas. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa lihat juga bahwa hal-hal remeh lah kayak kantin atau misalnya yang krusial kayak parkiran itu sama sekali nggak dilirik sama kampus. Oke, mungkin mereka waktu tahun aku ada pembenaran APO gitu sampai sekarang bertingkat, karena dulunya itu cuma 2 tingkat seingatku. Tapi itu tuh nggak solusi gitu, solusinya nggak permanen. Kita tuh butuh sesuatu yang lebih konkret, nggak cuman sekadar kita lagi gedor-gedor rektorat tentang parkiran, oh yaudah gue kasih ini terus udah beres. Enggak, kita butuh langkah yang lebih panjang gitu, nggak cuman solusi sesaat gitu. Apalagi kalau misalnya kalian ngerasain kemarin UPN banjir gitu, dan itu kan harusnya jadi pusat perhatian juga gitu, cari solusinya kayak gimana. Kalau misalnya emang mereka gak mau cari solusi sendiri, ayo adain audiensi sama mahasiswa, kita juga pasti mau kok gitu untuk menyumbangkan Infrastruktur pembangunan di Limo, terkhususnya Limo tapi masih cangkupannya UPN VJ. Nah, aku mau nanya dong, kalian tuh udah ngerasa puas nggak sih sama fasilitas dan infrastruktur di sini? Kira-kira seberapa puaskah dan kira-kira apa sih kurangnya di sini tuh? Kalau dari aku sendiri sih, aku pribadi puas ya sama infrastruktur di sini, terus juga fasilitas-fasilitasnya. Kalau misalnya untuk kepedulian dari rektorat atau misalnya pihak-pihak lain di kampus itu udah cukup peduli ya, kayak misalnya mereka nge-share tentang pembangunan infrastruktur yang ada, terus juga nge-share link-link, terus juga